Kita hidup banyak sekali masalah, banyak kesulitan, dan banyak sekali hal-hal rumit dan menyusahkan. Dan kita selalu menganggap dunia ini kacau dan tidak terkendali. Dan kita merasa menjadi korban dari kekacauan tersebut. Tapi tahukah kamu, sesungguhnya dunia ini tidaklah kacau. Kekacauan itu adalah pancaran dari diri kita, manusia itu sendiri. Jangan lewatkan video ini. Kita akan bahas hal tersebut dalam video berikut ini. Kita manusia tinggal di dunia ini tidaklah sendiri. Ada bermacam ragam dan berbagai makhluk lainnya. Seperti hewan, mereka tidak sibuk dan tidak merasa adanya kekacauan. Begitu juga makhluk lainnya merasa dunia ini tidak bermasalah dan kita melihat mereka tidak sibuk layaknya sibuk seperti kita. Ini bukti bahwa dunia ini tidak bermasalah. Tapi kenapa kita merasa dunia ini sangat kacau? Perang sering terjadi, pelaku kejahatan di mana-mana, dan banyak sekali kekacauan lainnya. Sebenarnya kekacauan yang kita lihat itu adalah pancaran dari diri kita manusia. Itu pancaran rumitnya kita. Sebab kita punya pikiran dan hati. Cobalah kamu lihat orang gila, mereka tidak lagi merasakan kekacauan dunia, disebabkan dia tidak lagi punya pikiran, sebab pikirannya sudah rusak. Ini bukti kacau atau masalah itu sebab kita punya pikiran. Namun kita juga butuh pikiran dan banyak memberi manfaat pada diri kita. Cobalah kamu renungkan kebenarannya. Pada diri kita manusia itu, secara garis besar, ada 3 hal yang sangat berperan, yaitu fisik atau indera, pikiran atau akal, dan hati dengan fungsinya. Ketiga ini sangat penting agar kita memahami diri kita ibaratkan cahaya senter. Sebab itu kita banyak melihat dengan luas. Namun sumber cahaya itu sebenarnya kecil. Kalau kita menyadari ini, kita akan tahu yang perlu dikendalikan itu sumber cahaya. Sebab yang diterangi cahaya itu sangat luas dan sumbernya itu kecil, maka sumbernya ini yang mudah dikendalikan. Dan sumber cahaya itulah yang sangat penting untuk dikendalikan. Itulah ibaratkan diri kita. Kita melihat kekacauan di dunia ini sebab pancaran cahaya yang ada pada diri kita. Kita bahas pikiran. Pikiran itu fungsi utamanya membedakan benar dan salah. Dengan pikiran itu juga bisa membantu kita menyelesaikan hampir semua masalah. Namun pikiran itu juga pendeteksi masalah. Masalah pribadi hingga masalah sekitar kita. Itulah yang membuat kita melihat kekacauan yang ada di dunia. Sedangkan masalah pribadi setiap saat dikabarkan oleh pikiran kepada kita, yang membuat kita merasa tidak tenang dan selalu merasa gelisah. Dan buruknya lagi, kita tidak bisa hentikan pikiran dalam menyampaikan masalah. Dan tidak jarang pikiran menyudutkan kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia akan terus menyalahkan kita dan menyesak kita atas masalah yang terjadi. Inilah yang membuat orang-orang banyak yang stres, ada yang gila, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Sebab disesak oleh pikirannya sendiri. Pikiran akan menyesak kita dan menyampaikan masalah yang ada. Seperti cicilan sudah jatuh tempo, token listrik sebentar lagi habis, ban motor sudah tipis, dan lain-lain. Dari hal yang sepele sampai masalah yang paling besar, pikiran akan sesak kita dan membuat kita bisa kepikiran dan bisa stres berat. Inilah dampak buruk dari pikiran. Dan tentunya ada dampak buruk yang lainnya. Untuk itu kita harus bisa memahami pikiran agar kita bisa lepas dari dampak buruk tersebut. Pikiran itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Agar kita mensyukurinya, yaitu merawat dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan memahami bagaimana cara kerja pikiran tersebut. Kita manusia itu punya 2 otak secara garis besar, yaitu otak yang ada di kepala kita, sedangkan hewan hanya punya 1 otak. Otak manusia yang satu berguna untuk mengontrol tubuh kita dan menjaga keseimbangannya. Sedangkan otak yang satu lagi berguna untuk berpikir. Hewan hanya punya 1 otak untuk mengontrol tubuhnya dan tidak punya otak untuk berpikir. Sebab itu hewan tidak bisa berpikir seperti kita manusia dan tidak akan pernah bisa berpikir walau dilatih bagaimanapun. Namun ada pikiran buatan yaitu AI atau kecerdasan buatan yang sama persis dengan pikiran yang ada di kepala kita. Hanya saja dia tidak organik, namun punya kemampuan yang sama dengan pikiran kita. Dia punya kelebihan terus dijaga oleh pengembang. Di masa depan akan ditemukan komputer penggerak tubuh, yang sama seperti otak penggerak tubuh kita, dan juga ditemukan robot bisa bergerak lentur seperti tubuh kita. Dan otak penggerak tubuh ini akan disatukan dengan AI atau kecerdasan buatan. Maka akan didapatkan satu robot yang sangat sama persis dengan kita manusia. Dan jika temuan ini sudah disempurnakan, maka kita sendiri sulit membedakan mana robot, mana manusia. Robot ini bisa menggantikan hampir semua pekerjaan kita.
seperti bertani, nelayan, berdagang, dan bisa merawat ternak. Ciri pasti robot itu, dia tidak berbohong, tidak berkhianat, dan tidak mendustakan kebenaran. Dan ini pasti akan ditemukan suatu saat nanti. Inilah sedikit gambaran tentang pikiran di masa depan. Pikiran itu sebenarnya tidak bisa berbohong atau berkhianat. Tapi kitalah yang pembohong dan berkhianat. Namun pikiran itu bisa dirusak oleh perbuatan kita yang terus berbuat kesalahan. Hingga pikiran itu keliru tentang kebenaran. Semua yang ada pada kita itu tunduk pada kita tanpa syarat. Namun tidak dengan pikiran. Pikiran itu yang paling menentang kita. Sebab pikiran hanya tunduk pada kebenaran. Kalau hendak menunduk pikiran, maka carilah kebenaran. Sewaktu kamu merasakan kegelisahan, itu sebab kamu tidak tahu kebenaran dari kegelisahan tersebut. Cobalah kamu renungkan dan rasakan faktanya. Pikiran menentang kita sewaktu kita melakukan sesuatu yang pikiran tidak tahu kebenaran dari perbuatan tersebut. Seperti kita melakukan perbuatan yang mengikuti keyakinan kita. Seperti kita menjalankan perintah agama. Kegelisahan tersebut disebabkan oleh pikiran. Sebab minimnya pengetahuan kita tentang kebenaran agama. Sebab itu kita diwajibkan di dalam agama mencari kebenaran. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman. Firman ini di surah Al-Kahfi, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana mungkin kamu dapat bersabar untuk sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya?" Ayat ini menegaskan kegelisahan tidak bisa hilang kalau kita tidak tahu kebenaran. Kelanjutan ayat ini bisa kamu lihat di surah Al-Kahfi. Dan terbukti Nabi Musa tidak dapat bersabar. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberi perintah agar mencari kebenaran. Dan banyak perintah agar berpikir. Sebab dengan berpikir kita bisa mendapatkan kebenaran. Sebab pikiran hanya tunduk pada kebenaran. Kalau tahu kebenaran, barulah kita mendapat ketenangan. Atau bebas dari desakan pikiran. Hampir semua kita takut pada gelapnya malam. Takut itu disebabkan oleh pikiran. Pikiran akan menakut-nakuti kita, sebab pikiran tidak tahu kebenaran kalau berada di dalam gelap. Jika kita hendak melewati jembatan yang terlihat rapuh, kita akan merasa takut, sebab pikiran tidak tahu kebenaran dari kekuatan jembatan tersebut. Tanpa sadar, pikiran menakuti kita, sebab pikiran meragukan kebenaran dari kekuatan jembatan tersebut. Dan banyak contoh lainnya. Namun pastikan jika kamu merasakan kegelisahan, itu sebab kamu meragukan kebenaran dari apa yang membuat kamu gelisah tersebut. Pikiran itu hanya tunduk pada kebenaran. Kita tundukkan pikiran dengan cara mencari kebenaran. Jika kita mendapatkan kebenaran, maka kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebab bebas dari desakan pikiran. Maka mencari kebenaran itu adalah kewajiban. Di dalam Al-Quran, Tuhan sudah menyampaikan bahwa Allah mencintai para nabinya, sebab nabinya itu mencintai kebenaran. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, "Celakalah bagi yang mendustakan kebenaran." Ayat ini diulang-ulang di dalam Al-Quran, agar kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Mungkin ini saja pembahasan tentang pikiran. Semoga ada manfaat bagi yang mendengarkan.